Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara menulis kutipan. Sebelum kita belajar mengenai cara menulis kutipan, kita harus mengerti dulu pengertian kutipan. Kutipan adalah suatu pinjaman kalimat atau pendapat dari para pengarang, para ahli, para pakar, atau seseorang yang sangat terkenal dan berpengaruh terhadap materi yang akan dibahas, baik yang terdapat di dalam buku, koran, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Kutipan berfungsi sebagai bukti atau bisa juga memperkuat pendapat penulis yang telah dijabarkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Kutipan juga berfungsi agar penulis terhindar dari perbuatan plagiat atau menjiplak. Kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Jadi, kutipan ini kita tidak boleh mengubah apapun ketika kita ingin mengutip suatu argumen atau suatu teori. Cara penulisan kutipan langsung ini ada dua, yaitu kutipan langsung kurang dari 40 kata dan kutipan langsung 40 kata atau lebih. Yang pertama, cara penulisan kutipan langsung kurang dari 40 kata. Kutipan ditulis dengan tanda petik 2. Kemudian yang kedua, kutipan ditulis mengikuti kalimat sebelum atau sesudahnya dalam paragraf. Dan nama pengarang buku yang dikutip, tahun terbit, dan nomor halaman disebutkan sebelum atau sesudah kutipan. Contohnya seperti pada slide. Menurut Ibnu, buka kurung, tahun terbit, titik 2, halaman, tutup kurung. Kemudian isi kutipannya. Selanjutnya, yang kedua, cara penulisan kutipan langsung 40 kata atau lebih. Ada beberapa hal yang harus diikuti atau harus dipatuhi dalam menulis kutipan langsung 40 kata atau lebih. Yang pertama, kutipan ditulis tanpa tanda petik 2. Kemudian, yang kedua, kutipan ditulis terpisah dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Ketiga, kutipan ditulis menjorok 7 ketukan dari batas sebelah kiri. Dan keempat, kutipan ditulis dengan 1 spasi atau diberi jarak 1 spasi. Contohnya seperti pada slide. Menurut Krida Laksana, buka kurung, tahun terbit, titik 2, halaman, tutup kurung, koma. Variasi bahasa berdasarkan pemakaian bahasa dibedakan atas 4 jenis sebagai berikut ini. Ini merupakan pendapat penulis sendiri, jadi tidak perlu menjorok 7 ketukan. Sedangkan yang di bawahnya, mulai dari dialek regional sampai akhir, itu termasuk kutipan langsung 40 kata atau lebih. Di situ terdapat contoh, yaitu spasi dari kutipan tersebut hanya 1 spasi. Di situ digambarkan sangat dekat. Sedangkan yang pendapat penulis pribadi itu 1,5 spasi. Serta ini lebih menjorok ke dalam kutipannya. Sedangkan pendapat penulis tidak boleh menjorok ke dalam. Oke, selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah bentuk kutipan yang disampaikan dengan bahasa penulis sendiri atau mengubah kalimat dari sumber aslinya, tetapi inti atau ide pokoknya sama dengan sumber asli. Ini biasa disebut dengan parafrase. Jadi, kita menggunakan bahasa kita sendiri dalam melakukan kutipan, tetapi kita juga harus menyebutkan sumbernya. Kita juga tidak boleh merubah inti dari kutipan tersebut atau inti dari apa yang kita kutip.
Cara penulisannya seperti berikut. Kutipan ditulis tanpa tanda petik 2. Kemudian, kutipan ditulis mengikuti kalimat sebelum atau sesudahnya dalam paragraf. Dan nama pengarang buku yang dikutip, tahun terbit, dan nomor halaman disebutkan sebelum atau sesudah kutipan. Jadi, kalian bisa pilih salah satu. Contohnya seperti ini. Jika ditulis sebelum kutipan, menurut Keraf, buka kurung, tahun terbit, titik 2, halaman, kemudian tutup kurung, kemudian berisi argumen atau berisi kutipan dari seorang penulis, tulisan seorang penulis yang kita kutip. Kemudian yang kedua, berisi tentang kutipannya terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan buka kurung, Keraf, koma, tahun terbit, titik 2, halaman, tutup kurung. Yang dituliskan dalam kutipan ini harus nama akhir saja. Jika penulis lebih dari 2, maka ditulis dengan DKK. Misalnya Keraf, DKK. Jika penulisnya 2, maka Keraf, penulis kedua dengan nama lengkap. Oke. Itu tadi materi atau penjelasan saya mengenai cara menulis sebuah kutipan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.